Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Emil. Aku sekarang tinggal di Austria. Untuk video kali ini, aku pengen menceritakan ke teman-teman gimana sih culture shock budaya orang-orang Austria di sini yang berbeda dengan budaya orang Indonesia. Apa aja itu? Yuk kita bahas. Jadi yang pertama yaitu bahasa. Pastinya bahasa di sini itu kan berbeda ya dari di Indonesia. Nah, awalnya aku kira aku bisa pakai bahasa Inggris untuk percakapan dengan orang-orang sekitar di sini. Tapi di sini ternyata kalau misalkan aku berbicara pakai bahasa Inggris, kebanyakan orang-orang itu kurang responsif. Aku nggak tahu sih apakah mereka nggak mau atau memang nggak mengerti bahasa Inggris itu. Cuma dari pengalaman aku sih, kalau misalkan aku pakai bahasa Inggris itu mereka kurang responsif. Yang kedua yakni bangun pagi. Jadi kalau di sini orang-orangnya itu bangunnya, kalau kita kan di Indonesia kan jangankan jam berapa ya? Jam 6. Jam 7 aja udah dimarahin kan sama ibu kalau bangunnya telat, kan anak perempuan gitu biasanya kan perawan-perawan itu nggak boleh bangun telat-telat, biasanya sih gitu. Kalau emakku marah ya, waktu aku pertama kali datang ke sini aku tuh kan bangunnya kurang lebih jam 7 kayaknya. Jam 7 tuh aku ke dapur, ya basa-basi lah ya, aku kira ada orang yang bangun atau gimana. Waktu itu kan aku masih tinggal sama mertua aku. Ternyata pas waktu aku ke dapur itu masih gelap, masih nggak ada orang. Kemudian mertua aku yang perempuan itu tiba-tiba bangun. Terus dia tanya ke aku, Emil kenapa kamu bangun pagi banget? Ngapain gitu. Jadi aku kayak yang, oke. Jadi aku balik lagi ke kamar, terus aku kan bangunin suamiku juga bilang, masih pagi, masih nggak ada orang gitu, ngapain bangun. Jadi di sini tuh kayaknya bangunnya sekitaran jam 8 itu baru mereka mulai bangun, siap-siap mandi, jadi kayak bikin sarapan atau gimana gitu ya. Mungkin kalau minggu bisa lebih lama lagi. Jadi di sini kayak bangun pagi itu jarang. Nangis dia. Aduh, sakit Sami. Sakit ya. Sami. Sini Sami ngomong dulu dah. Sini ayo Sami yang ngomong. Ya Sami. Nyanyi Sami. Nyanyi Sami. Sami. Nyanyi nyanyi. Nyanyi. Aduh sayang. Masya Allah. Oke teman-teman, jadi untuk makanan sendiri di Austria ini, seperti yang kita tahu, mayoritas di sini makanannya roti. Jadi kalau di Indonesia banyak makan nasi, di sini makan roti. Tapi bukan berarti di sini nggak ada beras. Di sini banyak macam beras yang bisa kita temukan gampang di supermarket. Mulai dari beras jasmine, long corn, risotto atau sushi rice itu juga banyak. Cuma di sini mereka memang nggak mengkonsumsi nasi setiap hari. Nah, untuk minumannya sendiri itu di sini juga kebanyakan dari mereka suka minuman bersoda. Jadi air mineral biasa untuk minum biasa itu mereka suka yang sparkling gitu. Kalau di sini, kalau di Indonesia sendiri kan biasanya yang sparkling itu kita apa sih minumnya, Sprite atau Fanta semacam itulah. Kalau di sini minuman-minuman air biasa itu tapi ada sodanya. Kalau aku sendiri sih masih belum terbiasa minum air bersoda karena aku nggak tahan gimana gitu. Dan makanannya di sini dari mulai breakfast
breakfast, lunch, sama dinner, mereka semua itu menunya beda-beda. Kalau kita kan di Indonesia kan ya biasanya misalkan ibu masaknya sop pagi hari ya udah itu kan sampai malam juga bisa makan yang kayak gitu. Kalau di sini tuh enggak, jadi kayak beda-beda gitu menunya. Cuma sih suamiku nggak terlalu ribet, jadi misalkan aku masak siang itu masih ada sisanya yang bisa dimakan juga untuk makan malam, jadi kita nggak buang-buang makanan. Dari makanan juga mereka di sini kebanyakan rasanya dominan ke manis ya. Kalau untuk spicy pedas itu yang mereka bilang rasa pedas kayak snack-snack atau ya makanan-makanan di restoran atau apalah itu yang mereka bilang pedas, menurut aku nggak ada pedasnya sama sekali, jadi masih bisa ditolerir lah. Level pedasnya level TK TK seperti itu. Untuk street food di sini, makanan-makanan di pinggir jalan itu kalau di Indonesia itu kan banyak banget ya, ada cilok, batagor, terus leker, apalagi macam-macam lah, pokoknya dari beragam macam. Kalau di sini itu jajanannya nggak terlalu banyak macam, malah menurutku ya udah gitu-gitu aja gitu. Jadi makanannya itu di sini snacknya itu kebanyakan dari kentang, jadi kayak yang kentang spiral itu, keripik itu, terus apalagi ya, pokoknya yang kayak gorengan tapi dari kentang juga. French fries juga itu snack di sini, sama apalagi ya, paling waffle itu ada waffle, ice cream kayak gitu. Cuma kalau untuk jajanannya sendiri nggak terlalu banyak macam. Sama di sini ada jagung rebus. Jagung rebus itu ada kayak semacam jasuke, jagung susu keju. Tapi di sini cuma jagung dikasih butter sama garam itu aja. Kurang ya, menurutku rasanya kurang rame. Selanjutnya yaitu dari sistem pembuangan sampah. Di sini ada macam-macam bak sampahnya. Kalau kalian tahu, ada bak sampah sendiri untuk plastik, ada bak sampah sendiri untuk kertas-kertas atau karton, ada bak sampah juga untuk bio seperti sisa-sisa makanan dan lain-lain, sama bak sampah yang biasa umum gitu. Sama di sini tuh orang-orang kalau misalkan di daerahnya rumah mertua aku kan itu kayak perumahan ya, jadi bukan kayak apartemen gini, kalau perumahan gitu biasanya mereka ada barang yang mereka mau buang, mereka taruh di depan. Kalau misalkan kalian tertarik ya kalian bisa ambil gitu aja gitu, jadi itu gratis. Banyak sekali di sini barang-barang bekas yang masih bagus mereka kasih gratis karena mereka nggak mau ribet untuk buangnya. Kan kalau buang harus mereka butuh seperti kendaraan juga kayak gitu. Jadi mereka lebih kasih ke orang dan ya gitu aja. Kita bisa ambil kalau misalkan kita mau. Lanjut, di sini yang mengejutkan juga untuk hari Sabtu dan Minggu. Jadi kalau untuk hari Sabtu itu supermarket atau mall segala macam itu bukannya cuma setengah hari. Jadi kayak mall-mall gitu jam berapa ya? Jam 4 sore atau jam 5 sore gitu sudah tutup. Biasanya kan mereka masih sampai jam 7 malam. Tapi di sini jam 6 sore itu kayaknya sudah tutup semua kalau hari Sabtu. Dan Minggu off. Jadi sama sekali nggak ada yang buka. Kalau misalnya kalian butuh apa-apa, butuh makanan atau apa, biasanya sih kita ke pom bensin, itu salah satunya yang masih tetap buka untuk emergency ya. Kalau misalkan kita butuh telur atau butuh susu seperti itu. Beda seperti di Indonesia kan kalau hari Minggu kan justru banyak orang-orang yang main ke mall. Kalau di sini enggak. Jadi mereka lebih suka jalan-jalan, quality time seperti di taman,
park, kastel, pokoknya tempat-tempat yang bisa dikunjungi bersama keluarga. Jadi quality time-nya lebih dapat. Kalau yang ini umum banget pastinya. Kalau di sini kan tahu sendiri, kebanyakan orang pasti pakai toilet yang nggak pakai spray itu. Jadi kayak toilet duduk. Dan kalau di rumah mertuaku itu disediain seperti apa sih itu namanya yang buat nyiram tanaman. Jadi kayak itu loh. Apa ya? Aku lupa namanya. Bukan cibuk ya, pokoknya itu yang buat nyiramin tanaman itu. Jadi aku di sini juga di rumah sendiri aku juga beli yang seperti itu untuk aku sendiri, pribadi aku sendiri. Kalau misalkan keluar-keluar aku biasanya bawa atau beli air mineral yang botolan gitu. Jadi biar aku bisa pakai ya untuk emergency. Oke teman-teman, jadi itu tadi sedikit banyak sih tentang budaya orang-orang yang ada di sini. Nanti mungkin aku bikin sesi selanjutnya kalau misalkan kalian tertarik pengen tahu apa sih yang berbeda dari budayanya di sini sama di Indonesia. Untuk yang udah nonton, makasih banyak. Tolong support aku, bisa klik subscribe dan juga like. Kalian juga bisa komen, kasih pendapat, atau kasih saran tentang video aku ini, apa ya, biar aku bisa lebih termotivasi apa yang harus aku bikin untuk next video. Mungkin next time aku bisa tanya Edin pendapat dia tentang culture shock waktu dia di Indonesia. Menurut view-nya dia itu apa aja gitu ya, yang beda dari orang-orang Indonesia, budayanya mereka dibanding Edinnya sendiri. Oke, jadi itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.